Halo guys, di channel ini kamu akan belajar mengoperasikan Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint dari nol hingga mahir. Jika kamu tertarik untuk belajar, silahkan subscribe untuk mendapatkan update tutorialnya. Terima kasih. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyediakan contoh karya ilmiah yang akan diberikan daftar isi secara otomatis. Jadi di sini ada halamannya digabung ya. Jadi di sini contohnya saya di sini akan memberikan membuat halaman ini menjadi daftar isi. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu dengan klik di halaman yang akan dijadikan daftar isi, terus pilih di reference di tab atas nih, terus pilih yang table of content, terus di sini pilih yang custom table ya. Kemudian di sini biasanya settingannya di sini kalau belum pernah pakai ini adalah from template ya. Nah ini gayanya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Misalkan di sini saya akan kasih contoh dengan klasik, from template juga boleh ya. Nah, jadi nanti ini juga bisa diganti. Sini saya coba akan menggunakan from template dulu. Setelah itu di OK. Nah di sini ada keterangan seperti ini. Gak apa-apa, dibiarkan terlebih dahulu. Nah kemudian di sini mulai dari bab 1 ini posisikan di sini, di delete dulu, dijadikan satu baris. Kemudian pencet Shift dan Enter di keyboard ya. Jadi dia seperti ini. Nah, kemudian ini kita jadikan menjadi heading 1. Nah, caranya di blok saja atau diposisikan di sini. Nah, ini di menu home, di sini kan formatnya normal ya. Kita jadikan menjadi heading 1. Nah, ini ya otomatis akan berubah seperti ini. Nah, di sini di yang keterangan notable di sini kita bisa klik kanan terus update file. Nah, hasilnya akan muncul otomatis. Nah, ini kita lakukan ke semua sub-subbab yang akan diberikan nomor halaman ya. Contohnya misalkan di sini kita klik aja, terus ini kita jadikan karena subbab jadi kita jadikan heading 2. Terus ini juga heading 2, ini seterusnya heading 2. Oke ya, saya coba atur semuanya terlebih dahulu. Ini kalau yang terdiri dari 2 baris seperti ini, seperti tadi kita jadikan satu baris dulu, terus enternya itu pencet shift ya, shift tahan terus enter. Nah setelah itu bisa pilih heading 1, ini berarti heading 2. Kemudian selanjutnya terus misalkan ini berarti heading 2, karena di sini yang saya akan beri halaman itu hanya subbabnya saja. Nah di sini berarti delete dulu satu baris, ini tekan shift enter, terus posisikan kursornya di sini, pilih heading 1. Nah kemudian ini juga, ini kita bisa blok juga supaya sekaligus ya. Ini terus tahan kontrol blok, terus nah ini ada satu lagi tahan kontrol blok, terus setelah itu pilih heading 2. Nah ketika ada muncul seperti ini, nomornya jadi ngacak, ini tinggal diklik aja, diklik kanan restart number dari 1. Ini juga sama, klik kanan restart at A, jadi dia akan ke 1 ya gitu. Ini juga bisa ditarik di rulernya, disejajarkan kembali. Oke, terus masih ada satu bab lagi ini kayaknya. Oke, di sini ya. Ini ada yang lompat-lompat ya, ini tinggal di enter aja. Ini posisinya berarti di delete dulu, saya jadikan satu baris, pencet shift dan enter. Nah di sini jadikan heading 1,
ini kita blok, tekan Ctrl di keyboard, terus ini juga pilih jadikan jadi heading 2. Nah, selanjutnya karena ini dijadikan heading 1 dan heading 2 ini otomatis ininya akan berubah. Nah, kita bisa menyusunnya terlebih dahulu. Oh, ini ada satu lagi, ada daftar pustaka nggak ikut masuk halaman ya. Nah, ini kita bisa atur kembali. Misalkan ini saya akan susun lagi formatnya seperti semula. Nah, di sini tinggal di blok aja dua-duanya. Nah, karena saya menggunakan Times New Roman, tinggal pilih Times New Roman. Seperti ini ya. Nah, ini kan udah kembali seperti semula. Begitu juga dengan yang ini. Saya kembalikan ke format semula. Nah, seterusnya seperti itu ya. Jadi di formatnya dikembalikan aja lagi ke seperti semula. Ini tinggal di blok aja semuanya. Terus di sini pilih yang format fontnya apa kan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama. Ini karena tadi ada pakai A gini, tinggal di blok aja semuanya. Terus fontnya diganti lagi. Ini warnanya dan formatnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk merubahnya. Nanti yang lain juga harus dirubah seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat heading 1, heading 2 semua dan juga mengatur formatnya, di halaman daftar isi ini kita bisa klik di sini, di klik kanan, terus di sini ada update field. Tinggal diklik, terus pilih yang update entry table. Entire ya, entire table yang bawah ini, terus oke. Nah, jadi otomatis di sini sudah ada daftar isinya dan juga sudah ada halaman-halamannya. Ini kalau kita print, nah jadinya seperti ini. Nah, terus ini juga bisa kita sesuaikan juga susunannya. Misalkan di sini menggunakan jenis hurufnya sama ya, gitu. Nah, ini juga pas nih. Nah, misalkan ini juga mau ini dibikin seperti ini bisa. Jadi intinya di sini itu bisa diedit-edit nih ya. Misalkan di sini kan nggak ada ABC-nya nih, di pin ABC-nya. Tapi ini nomor halamannya ini tetap akan ke-update. Seperti contoh, ini misalkan di sini contoh nih, misalkan di sini batasan masalah halaman 2. Kita cek di sini batasan masalah di halaman 2. Misalkan di sini ada penambahan kalimat. Nah, ini batasan masalah ada di halaman 3. Nah, setelah ada penambahan-penambahan seperti itu, kita tinggal masuk ke sini lagi. Terus klik kanan, terus update file lagi. Terus pilih yang kalau tidak ada penambahan untuk subbab lagi, kita tinggal pilih update page number only, terus oke. Nah, di sini jadinya batasan masalah itu menjadi halaman 3. Begitu seterusnya. Jika ada penambahan halaman yang sekiranya merubah nomor halaman ini, tinggal update page number only. Tapi kalau jika ada penambahan subbab, misalkan di sini ditambahin saya kasih contoh aja. Misalkan di sini saya tambahkan rumusan masalah 2 gitu. Rumusan masalah 2. Nah, di sini misalkan ada penambahan seperti ini, ada yang kelewat, ada kelupaan, ini tinggal dijadikan jadi heading 2. Terus, nah di sini kita klik kanan, posisikan seperti ini dulu ya, kita klik kanan, terus update field, terus pilih yang update entire table. Maka di sini jadi ada rumusan masalah 2 di halaman 3 seperti ini ya. Nah, nih. Nah, kalau misalkan kita hapus, ada yang dihapus, contoh misalkan yang yang tadi saya hapus. Nah,
itu juga sama, di sini kan nggak langsung otomatis kehapus. Nah, cara menghapusnya gimana? Kita tinggal klik kanan, terus update file juga. Nah, di sini otomatis yang rumusan masalahnya juga hilang. Nah, setelah ini semuanya tersusun rapi, artinya sudah benar semua, ini baru disesuaikan ya. Artinya ini fontnya, terus ukuran fontnya, terus ini apa jenis spasinya juga, misalkan mau disesuaikan ini bisa. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan atau dengan format atau aturan masing-masing. Seperti itu ya. Ini meskipun tampilannya seperti ini, tapi kalau kita mau di print ini nggak kelihatan. Jadi seperti itu. Oke ya, cukup untuk tutorial kali ini. Sangat mudah untuk membuat daftar isi otomatis. Dan jika kalian tertarik untuk belajar Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update-update video tutorial lainnya. Terima kasih.